Alhamdulillah sudah mendarat di Bandara Jeddah King Abdul Aziz. Ini bersama Bu Rusmini. Ya bisa. Udah Bu, jamannya sudah semua? Nah, Alhamdulillah. Oke, siap, turun. Bisa Pak? Sakit. Ya, pelan-pelan. Ya, taruh situ aja. Ya, nggak apa-apa. Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Sehat? Baik. Ini dibawa aja ini. Tapi ini nggak apa-apa. Kalau ada makanan, bawa. Nah. Assalamualaikum. Sehat. Nah, naik dulu. Biar atas. masuk biar masuk. Saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Sambil kita menerima ala kadarnya ya, langsung aja di dahar ya Bapak Ibu sekalian ya. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita ini sampai dunia dan akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak sekalian, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Duyufullah dan Duyufur Rahman atas mempercayai PT Aliston Buana Wisata ini untuk ibadah umrah maupun haji yang kedepannya. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kelonggaran di dalam ibadah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Bapak sekalian, mungkin ada sebagian yang belum tahu namanya saya, yang sebagian sudah ada yang tahu. Nama saya Bapak sekalian Husain ya. Nama saya Husain dan teman saya itu ada satu, itu namanya Ustadz Muhammad Amin. Bernama bersama Ustadz Husain. Ini mau ke Raudhah. Kalau mau lanjut ke Babu Salam ini langsung ya. Sini ya. Tuh nanti sejarahnya. Situ muter. Oh, tetap muter ya? Muter. Tempat di toilet yang situ di pagar kan? Terus. Oh, betul dulu sana ya. Baru bisa ke sini lagi. Muter dulu. Kubah hijau yang dimana di dalamnya ada makam Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita persiapan city tour. Mana Ustaz? Kita mau pertamanya ke Kuba, yang keduanya Kebun Kurma, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain dan Masjid Khandaq. Insya Allah lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian bersama Ustadz Haji Husain yang akan mengadakan city tour ke Madinah hari ini untuk jamaah Aliston Surabaya. Ayo, monggo. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah. Pagi ini kita akan setutur di kota Madinah ini ya. Beberapa tempat yang kita akan kunjungi. Jadi sebelumnya marilah kita untuk berdoa, seperti dulu untuk doa keselamatan kita supaya setutur kita ini dibarengi dengan keselamatan dan kesehatan, dan semoga semuanya terisi lokasi-lokasi yang ada di kota Madinah ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa mursaha. Wa mursaha. Inna Rabbi Laghafurur rahim. rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sahhara lana sakhkhara lana hadza hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin lahu muqrinin wa inna ila wa inna ila rabbina rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Allahumma Allahumma inni as'aluka inni as'aluka fi safarina hadza fi saratina hadha albirri wat taqwa al-birri wat-taqwa minal amali min ma tarda. ma tarda. Allahumma Allahumma hawwin alaina. hawwin alaina. Allahumma Allahumma antas sahibu anta sahibu fi safarina fi safarina albirri wat taqwa al-birri wat-taqwa minal amali minal amali ma tarda. ma tarda. Bismillah tawakkal ala Allah. Bismillah tawakkalna La hawla wa la quwwata wala quwwata illa billahi illa billahi al-aliyyil azim. al-aliyyil azim. Bapak Ibu duyufullah dan duyufur rahman yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah kita ucapkan kepada Allah karena bimbingan dan tuntunan beliaulah kita bisa bergerak dan bernapas, dan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Jadi di kota Madinah ini sekalian beberapa tempat yang kita akan kunjungi. Pertama kali kita akan kunjungi adalah Masjid Quba. Yang kedua adalah kebun kurma. Yang ketiga Jabal Uhud. Yang keempat Masjid Qiblatain. Yang kelima Masjid Khandaq atau Masjid Sab'ah. Ya mudah-mudahan Bapak sekalian semuanya ini bisa terisi dengan baik dan lancar. Pada hari ini Bu sekalian, alhamdulillah kita akan petik isi-isinya saja yang di Masjid Quba ini. Jadi di Masjid Quba ini Bu sekalian, apabila Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah untuk menuju Madinatul Munawwarah. Jadi Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan apa selalu ingin ke kota Madinah, karena kota Madinah ini yang sangat aman dan damai sekali. Sebenarnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Kelahiran Nabi di kota Makkah yaitu di Jabal Qubais, dan juga ada juga tempatnya di situ. Nanti insya Allah kita akan ke sana. Sekarang ditempatkan apa namanya Makkatal.
yaitu seperti kita di rumah itu tempat apa? Tempat kitab-kitab yang sekarang. Dulunya kita akan dikasih kitab di situ sekalian, sekarang kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak. Dapat terus lama, kadang-kadang di situ. Alhamdulillah sekalian, karena Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepingin sekali di kota Madinah ini bersama sahabatnya yang paling disayang itu adalah Abu Bakar. Jadi kedatangan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah ini dulu namanya Yasrib. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar jadi menyambut kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah ini adalah di perkampungan Quba ini. Pertama kali menyambut beliau adalah orang-orang perkampungan Quba ini. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah ini bersama sahabatnya. Begitu dia melihat situasi yang ada di kota Madinah ini sangat sepi sekali. Dan banyak juga yang masih belum masuk agama Islam. Jadi begitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin masuk di kota Madinah ini, jadi kaum Ansar atau para kafir Quraisy ini sangat benci sekali terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pura-pura baik, tetapi di dalam hatinya ini bagaimana dan caranya umat Islam ini adalah tidak bersatu terhadap sesama Islam. Bagaimana supaya dia pecah? Nah, begitu nyampainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah ini, yang menyambut pertama kali adalah pada perkampungan Quba ini. Nah, maka sampailah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar. Masih belum ada masjid. Nah, karena masjid di kota Madinah ini belum ada sama sekali, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang ingin menyerahkan tanahnya sebagai untuk masjid. Nah, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan dikencangkan tali onta ini. Di mana dia akan berhenti nanti, maka disitulah tempat pembuatan masjid ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak sekalian, onta ini sudah diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ontanya ini Bapak sekalian berhentilah di kawasan tempat Masjid Quba ini, maka disitulah onta itu dia berjalan langsung di situ tempat pembuatan Masjid Quba ini. Pertama kali masjid yang dibuat di kota Madinah ini oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Quba Bapak sekalian, bukan Masjid Nabawi. Yang pertama kali dibuat di kota Madinah ini adalah di Masjid Quba ini. Untuk itu Bapak sekalian, masjid ini yang dibuat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat ikhlas, dengan takwa, supaya nanti umat Islam ini ada tempatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat masjid di kawasan Quba ini, jadi para kafir Quraisy ini pun juga membangun masjid. Bapak Ibu sekalian, coba. Para kafir Quraisy ini pun juga membangun masjid. Apa nama masjidnya itu? Masjid Diror Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah pada saat ini masjid yang menyaingi buatan Nabi Muhammad SAW, para muhajirin ini membuat masjid namanya Masjid Diror, tapi alhamdulillah saat ini sudah dihancurkan yang namanya Masjid Diror ini. Seandainya masih Masjid Diror ini bagus sekalian, kita sebagai umat Islam bingung yang mana kita akan tempati. Tetapi alhamdulillah Masjid Diror ini sudah dihancurkan. Jadi untuk perparkiran bis. Jadi yang sekarang ini adalah Masjid Quba, karena masjidnya benar-benar dibuat sama Nabi kita besar Muhammad SAW untuk kemaslahatan dan kepentingan umat Islam sampai sekarang. Itu makanya Bapak sekalian, kita dianjurkan barang siapa yang ingin mengunjungi Masjid Quba ini, maka berangkat dari rumah maupun dari hotelnya tetap dalam keadaan bersuci. Maksudnya adalah kita berwudu, lalu masuk di dalamnya, maka kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala
sama pahalanya 1 kali umrah. Alhamdulillah. Makanya pada saat ini Bapak sekalian, kita beruntung sekali bahwa pagi ini kita akan masuk dan menyempatkan diri kita sholat di dalamnya. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, dan bisa sholat 2 rakaat. Insya Allah yang ketiga-tiganya ini Bapak sekalian, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kelonggaran, dan kita mohon kepada Allah, sebab ini masjid tempat Nabi Muhammad SAW beribadah juga. Jadi untuk kita semua, setiap hari Sabtu Nabi Muhammad SAW mendatangi, dan masjid itu juga pertama kalinya adalah beliau menjadi imamnya. Beliau menjadi imamnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Coba sekalian, kita selalu disarankan, sebab ini jamaah pun juga setiap hari kepingin dan kesana ke Masjid Quba ini. Itu Bapak sekalian, atas kehadiran kita ini mudah-mudahan diberikan kemanfaatan, kemaslahatan dunia sampai akhirat. Karena ini masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang ada di kota Madinah ini. Ya, mudah-mudahan Bapak sekalian kita mohon kepada Allah, semoga kehadiran kita ini di Masjid Quba ini, apa yang kita mohon dan apa yang kita minta, mudah-mudahan Allah akan mengijabahkan dan mengabulkan doanya kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ya, nantinya Bapak sekalian, karena keadaan di kota Madinah ini perlu kita mewaspadai juga, karena orang ramai. Apabila kita nanti sudah turun Bapak sekalian dari bisnya kita ini, kita bersama. Begitu sudah kita komplit, baru kita jalan. Kita tunggu dengan kesabaran kita. Allah menyuruh kita sabar di dalam apapun. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan memberikan kita kebaikan apabila kita sabar di dalam kebaikan. Nah, dan juga ini Bapak sekalian, di dalam bis kita ini tidak ada mampu juga atau turun dari bus, silahkan kita saling bantu-membantu. Kita tidak memandang siapapun di dalam bis ini Bapak sekalian, karena kesempatan kita. Kesempatan Bapak sekalian, kemungkinan tahun ke depannya kita tidak bisa kembali ke sini lagi, tetapi kita mohon mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa kembali datang ke sini lagi. Amin ya rabbal alamin. Itu Bapak sekalian, di dalam ibadah kita ini janganlah kita anggap ibadah kita sendirian. Kita adalah kesempatan orang atau kesempatan kita untuk membantu teman kita ini, karena Allah selalu menyarankan kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolonglah kamu di antara kamu mengerjakan suatu kebaikan, dan janganlah saling tolong menolong di dalam mengerjakan suatu kemaksiatan. Maka inilah tempatnya wa ta'awanu birri wat taqwa Bapak sekalian. Kita saling tolong menolong. Di antara kita ini ada saja yang tidak bisa turun dari bis, kita bantu. Kita bantu di antara saudara kita ini, kita akan mendapat pahala. Pahala untuk diri sendiri dan membantu teman-teman kita, kita akan mendapat. Ikhlaskan hati kita. Memang di dalam ibadah ini Bapak sekalian harus kita hadapi dengan sabar. Tentunya ada saja yang menodai, tapi di dalam noda itu kita akan hadapi dengan sabar, dengan ikhlas. Insya Allah memang sudah diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita di dalam ibadah ini, apakah kita sabar atau tidaknya. Nah, itulah kita akan berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya kita ini adalah seorang yang bersabar, bisa menerima apa adanya. Kita bisa menerima apa adanya, itu Bapak sekalian. Karena atas kesabaran kita, insya Allah Bapak sekalian, Allah akan memberikan kita kebaikan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini insya Allah Bapak sekalian, sebentar lagi kita akan nyampe di Masjid Quba ini. Kita sempatkan diri kita
sholat di Masjid Quba ini, karena di Masjid Quba ini selalu para jamaah umrah maupun haji selalu untuk mengunjunginya. Itu Masjid Qubanya sekalian sudah kelihatan. Ini kebun-kebun korma yang terdekat ini adalah korma Nabi yang aslinya ditanam di kota Madinah ini. Itu Bapak sekalian, insya Allah nanti kita akan jelaskan nanti apabila kita sudah masuk di kebun kormanya nanti sekalian. Kita selalu setiap kita kedatangan kita sudah dihalalkan mencicipi kurma apapun saja, tidak jadi masalah bagi kita. Sudah dihalalkan orang yang mengunjungi dengan yang punya kebunnya. Tapi nanti kami sarankan kepada Bapak sekalian, yang dicicip adalah kurma ajwa dulu. Diniatkan nanti penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab memakan kurma ajwa. Bukan kurma ajwa yang menyembuhkan Bapak sekalian, yaitu Allah. Segala ada penyakit mesti ada obatnya. Nah itu sekalian, insya Allah nanti karena kita ini sudah mendekati Masjid Quba ini Bapak sekalian, kita turun bersama nanti insya Allah. Karena begitu kita turun dari bis ini, kita kumpul sebentar, Bapak bersabar, Ibu bersabar. Kita akan ngambil foto dulu sebentar untuk dokumen kita di Garut Aliston ini. Bukan kita semata-mata moto ingin memamerkan diri kita Bapak sekalian. Perbaikilah hati kita, karena jamaah kita melihat foto kita di tempat yang bersejarah ini, apalagi di Masjid Quba ini, tergoreslah rasa hatinya juga. Ya Allah, kapan saya akan bisa juga seperti saudara saya atau bapak saya di tempat ini, di Masjid Quba ini. Maka dia akan menabung untuk mendatangi tempat ini juga. Maka disitulah kita akan mendapat pahala Bapak sekalian. Bukan kita moto ini untuk memamerkan diri kita, bukan. Karena dia melihat foto kita di tempat yang bersejarah ini, dia kepingin juga datang seperti kita. Maka disitulah kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh maka Bapak sekalian, kita bersabar menanti dan menunggu sebentar untuk kita berfoto, biar rapi fotonya kita sebagai backgroundnya, supaya jamaah-jamaah yang kedepannya melihat juga foto kita di Masjid Quba ini, bahwa dia pun juga ingin datang, bahwa dia akan menabung untuk datang umrah, karena dia kepingin datang, karena dia melihat fotonya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita akan mendapat pahala. Itu dapat pahala Bapak sekalian. Makanya Bapak sekalian, kita bersabar. Baru kita turun dari masjid, kita atur barisan kita atau kumpul dulu sebentar, kita akan berfoto. Insya Allah setelah itu kita siapa yang batal akan kita antar ke toilet. Yang masih wudhunya langsung masuk ke masjid nanti. Yang bapak-bapak insya Allah dibimbing oleh Pak Ustadz Sulaiman sebentarnya nanti ya. Insya Allah yang batal nanti kita yang antar. Jadi insya Allah aman ibadah kita ini sekalian. Nyaman, insya Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran, terutama mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelancaran di dalam ziarahnya kita pagi ini sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak sekalian, insya Allah parkiran ini sudah, kita akan mengambil parkiran sini. Insya Allah agak ya lumayan sedikit, karena ini yang aman Bapak sekalian ya. Insya Allah kita akan tetap membawa dan membimbing Bapak sekalian di dalam ibadah ini. Ya Bapak sekalian, mohon maaf kekurangan Bapak sekalian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.